Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru sambil ngabuburit, sambil nunggu waktu berbuka puasa. Dan ya kita bahas sedikit hal yang ringan dulu saja teman-teman di sore hari ini mengenai sedikit ulasan Bojan Hodak gitu ya. Jadi Bojan Hodak ini sedang rame diperbincangkan bahwa ya katanya dia mengkonsumsi satu pil tertentu setiap hari. Nah, pil apakah ini? Nah, ini akan kita coba sedikit ulas teman-teman. Dan memang betul Bojan Hodak setiap hari harus mengkonsumsi satu pil pereda naik darah atau amethadarting lah gitu ya. Nah, jadi biar untuk stabil darahnya, Bojan Hodak harus mengkonsumsi satu pil per hari biar stabil lah untuk emosinya, karena ya setiap hari dia merasakan sesuatu yang harus marah-marah, apalagi ketika laga Persib Bandung gitu ya. Nah, ini juga menjadikan tensinya naik, makanya berhubungan dengan wasit teman-teman. Jadi ini kita update pertandingan dulu saja dari laga tadi malam. Ini nanti akan nyambung gitu ya. Jadi laga tadi malam kita tahu Bojan Hodak mendapatkan satu kartu kuning karena memprotes berlebihan kepada wasit mengenai ya VAR yang tidak bekerja secara maksimal atau seringkali bisa dibilang merugikan Persib Bandung gini. Walaupun menang tapi tetap Bojan Hodak memprotes wasit sehingga dapat kartu kuning. Kenapa? Nah, ini ada jawabannya teman-teman. Kenapanya ini? Jadi menurut Bojan Hodak, setiap saya memprotes keputusan wasit itu sebetulnya karena saya merasa benar, katanya benar secara sudut pandang yang ada di lapangan lah, walaupun di samping lapangan, tapi yang ada di sekitar lapangan ini saya memiliki satu ya vision atau memang penglihatan bahwa pemain ini salah, pemain itu salah, atau wasit yang salah gitu ya. Nah, ini kalau secara matematika ya saya juga ingin katanya kalau memang mengatakan wasit itu benar, ya saya akan menjabat tangan dia setelah pertandingan, saya hampiri dia dan ucapkan terima kasih gitu ya kalau memang ya wasit itu memimpin pertandingan dengan baik. Tapi kalau wasit-wasit yang memang agak pika sebelen gitu ya, nah ini juga saya tidak ragu-ragu untuk memprotes walaupun saya kena hukuman, kena kartu misalkan gitu. Ini saya ambil resikonya karena ini juga untuk melindungi tim saya, melindungi pemain saya. Ya saya bekerja sesuai ya tanggung jawab saya gitu ya. Tim saya kalau dirugikan atau tim saya ketika dirugikan seorang wasit, ya saya harus membela walaupun itu pemain atau secara tim, secara keseluruhan. Nah, ini memang pernah beberapa waktu yang lalu Bojan Hodak juga sudah tidak berani berbicara mengenai wasit teman-teman. Karena apa? Ada sejarahnya ternyata. Jadi Bojan Hodak ini pernah memprotes wasit dan ditegur oleh PT LIB gitu ya, agar tidak terlalu berlebihan. Nah, ini Bojan Hodak waktu itu salah sasaran menyebutkan federasi melarang saya berbicara mengenai wasit. Jadi maksud Bojan Hodak federasi ini PT LIB bukan PSSI. Jadi sempat waktu itu agak sedikit takutnya memicu amarah PSSI, tapi akhirnya tidak. Jadi ya mungkin sedikit maksud dari Bojan Hodak ke PT LIB, tapi sedikit melenceng lah jadi ke PSSI. Tapi ya semuanya sudah baik-baik saja. Makanya Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa kalau saya berbicara mengenai wasit, saya takut dipotong lagi gaji saya dan istri saya akan marah gitu ya. Dan saya juga takut nanti dipanggil lagi ke kantor PT LIB, jadi bukan kantor PSSI waktu itu. Nah, ini makanya ya sekarang kita sudah tahu bahwa bukan hanya Bojan Hodak saja ternyata teman-teman yang mengeluhkan beberapa keputusan kontroversial wasit gitu ya. Namun kalau mengaca kepada pertandingan tadi malam, untuk pelatih Persik Kediri tidak ada masalah katanya dengan wasit, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya walaupun kita sedikit kecewa atas kartu kuning kedua atas pemainnya Kiko gitu ya, yang mana kalau itu tidak kartu merah Persik Kediri bisa
kemungkinan menyamakan kedudukan atau bahkan ya menahan imbang Persib Bandung gitu ya. Namun karena kartu merah yang didapat ya semuanya jadi buyar, strategi taktiknya itu menjadi berantakan kata pelatihnya. Tapi pelatih Persik Kediri tidak menyalahkan wasit sama sekali, dan ya ini mungkin hanya dari sudut pandang Bojan Hodak saja yang mana mengatakan tadi, saya kalau merasa benar saya bela pemain saya bela tim saya. Kalau memang wasit itu benar gitu ya kerjanya, saya justru yang akan menghampiri dia ketika peluit babak kedua dibunyikan. Jadi setelah berakhir saya pasti akan menghampiri dia dan menjabat tangan lah ya, mengucapkan terima kasih. Jadi di sini bisa dilihat lah teman-teman, kalau Bojan Hodak memang merasa dirugikan oleh wasit, dia tidak akan menyamperi wasit atau menyamperkan wasit lah ketika pertandingan selesai. Tapi kalau Bojan Hodak ya mengapresiasi wasit, biasanya setelah pertandingan dia jalan ke tengah lapangan, dia salam dengan wasit gitu ya. Nah ini sedikit ulasan mengenai Bojan Hodak, kenapa katanya dia harus minum pil anti marah setiap hari karena dia emosinya meledak-ledak setiap menjelang Persib Day lah. Tapi ya semuanya bisa teratasi. Dan ini juga ada kabar yang terbaru teman-teman. Kita mulai dulu saja dari pertanyaan teman-teman bobotoh yang pertama. Kang, siapa saja nanti yang menghadapi Semen Padang yang tidak bisa bermain? Ya sejauh ini hanya 2 orang gitu ya, hanya Rian Kurnia dan juga Nick Kuipers yang memang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Nah ini juga perlu diwaspadai, setiap Nick Kuipers tidak bermain pasti ada sesuatu yang terjadi di Persib Bandung, atau ya memang kita doakan saja yang terbaik tidak terjadi gitu ya. Tapi biasanya teman-teman, Nick Kuipers setiap tidak bermain ini pasti Persib agak tidak baik-baik saja. Tapi sekali lagi kita doakan saja siapapun yang diturunkan oleh Bojan Hodak. Nah ini juga Bojan Hodak menitipkan pesan nanti ketika menghadapi Semen Padang, tim yang memang diwanti-wanti di musim ini khususnya yang ingin dikalahkan. Jadi dia akan bekerja penuh tenaga, katanya sekuat tenaga juga untuk bisa mengalahkan Semen Padang, yang mana waktu istirahat kita juga sangat dikit. Katanya kita hanya istirahat 2 hari sebelum berangkat ke Padang, sedangkan tim-tim lain bisa beristirahat lebih dari kita. Katanya kita juga di bulan ini bermain sudah hampir 2-3 kali, yang lain baru ada yang 1 kali. Nah ini ya mungkin ya punya pandangan sendiri kali ya Bojan Hodak mengenai tim-tim yang lain, yang mana kita tidak boleh lengah lagi, karena sekali kepleset kita akan sedikit sulit berdiri lagi, karena tim-tim di bawah ini akan mengejar gitulah, apalagi Dewa United yang memang hanya berbeda jarak 5 poin saja gitu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya, Kang, itu apakah Kastner memang akan dipertahankan atau tidak? Karena melihat performanya tadi malam sepertinya sama kayak Melson 5 jilid K2 katanya. Nah ini saya juga nggak tahu teman-teman untuk setiap nasib pemain, tapi kalau dari awal dia direkrut kemarin kan kontraknya 1,5 musim gitu ya. Jadi ya sampai musim depan mungkin kalau memang tidak ada evaluasi. Tapi ya saya juga nggak dapat informasi apapun mengenai Kastner. Tapi ya kita ikuti aja lah apa yang kata Bojan Hodak, dia masih butuh adaptasi. Namun berapa lama ya nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Nah ini terakhir, mungkin pertanyaannya sedikit sensitif teman-teman, tapi ya harus kita sampaikan juga bahwa Kang, Rian Kurnia sampai kapan untuk kontraknya di Persib Bandung? Nah ini apakah memang ada musim depan itu wajib katanya dipertahankan? Nah ini juga kadang kan namanya boboto tuh sebagian suka apa ya, ketika menang, ketika seneng suka ngeagung-agungkan gitu ya, tapi ketika sedang underperform atau performanya di bawah standar ini disuruh out. Nah ini mungkin ya sekali lagi saya coba kasih arahan teman-teman, mungkin nanti kalau memang ingin komentar atau ingin menyampaikan pendapat nggak apa-apa, bebas, tapi jangan ada kata-kata out atau kata-kata jual saja. Nah ini ya
keputusan itu bukan di kita, tapi ada di pelatih dan manajemen gitu ya. Namun kalau untuk Rian Kurnia sampai dengan detik ini memang belum diperpanjang oleh manajemen Persib Bandung, dan kontrak Rian Kurnia berakhir sampai dengan akhir musim ini saja dan belum ada perpanjangan kontrak gitu ya. Nah, apakah akan diperpanjang atau tidak? Saya juga belum ada info, teman-teman. Ditunggu saja karena Bojan Hodak juga lebih memfokuskan mencari setidaknya pemain lapis kedua yang memang mumpuni lah gitu ya. Jadi nanti ketika kita bermain di Asia lagi ya punya skuad yang utuh, dan inilah yang ditakutkan oleh Bojan Hodak katanya. Jadi Bojan Hodak dengan menatap 8 sisa laga lagi ke depannya, mudah-mudahan tidak ada pemain yang cedera lagi karena kita betul-betul sedang krisis pemain, kata Bojan Hodak. Dan ya kalau bisa tidak ada yang terkena kartu lah, hukuman kartu lagi ya. Jadi ya malam juga kan sudah tidak ada pemain yang memang melakukan selebrasi berlebihan, hanya DDS saja, dan itu pun mudah-mudahan tidak dianggap provokasi karena selebrasi di depan supporternya sendiri maknya gitu ya. Supporter Persib merasa terintimidasi atas selebrasi atau atas provokasi David da Silva, Damual mungkin gitu. Masa Boboto merasa terprovokasi. Jadi ya mungkin itulah unek-unek DDS yang harusnya dia selebrasi ketika menghadapi Persebaya, tapi akhirnya ya baru bisa dilakukan ketika tadi malam menghadapi Persik Kediri gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya dan sedikit ulasan ini mah sambil ngabuburit saja. Jadi kita bahas yang ringan saja gitu ya teman-teman. Jadi intinya Bojan Hodak setiap hari harus mengkonsumsi 1 pil meredakan amarahnya. Jadi sebetulnya jangankan kita mah ngelihatnya kan enak berenya, waduh pelatih Persib, waduh pemain Persib, tapi masing-masing individu ternyata punya kelebihan dan kekurangannya. Yaitu tiap hari Bojan Hodak memang merasakan emosi di tubuhnya ini luar biasa gitu ya. Tapi selepas nanti menghadapi Semen Padang, ya dia ingin liburan dulu lah katanya, karena kan ada jeda internasional dan juga libur lebaran gitu ya. Jadi dia berharap ya bisa mengembalikan semua energi positif gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.